bareng gue Diandra di acara City Treasure. Seperti yang kita tahu, City Treasure adalah acara di mana kita bakal ngunjungin tempat-tempat anti mainstream yang punya nilai harta karun tersendiri di kota tersebut. Dan sekarang gue bakal ngunjungin 5 tempat ibadah terbesar yang ada di Jakarta. Mau tahu lebih lanjut? Yuk langsung aja. Salah satu rumah ibadah terbesar di Asia Tenggara yang beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma, DKI Jakarta ini diprakarsai pada tanggal 24 Agustus 1951 oleh Insinyur Soekarno yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan area seluas 9,32 hektar, gagasan bangunan ini dicetuskan setelah 4 tahun proklamasi kemerdekaan. Alias biar viewers makin pengen tahu kan bangunan apa sih ini? Langsung aja yuk kita datengin City Treasure-nya Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Sekarang gue udah berada di depan Masjid Istiqlal. Masjid ini mempunyai status yang paling terhormat bagi seluruh rakyat muslim yang ada di Indonesia. Dan setiap bangunan dari masjid ini itu mempunyai makna dan lambangnya masing-masing. Mau tahu apa makna dan lambang-lambangnya itu? Yuk mari deh kita kulik bareng-bareng. Terdapat 7 gerbang untuk memasuki ruangan dalam Masjid Istiqlal yang masing-masing dinamai berdasarkan al-Asmaul Husna. Bangunan utama masjid ini dimahkotai kubah dengan bentang diameter sebesar 45 meter. Angka 45 melambangkan tahun 1945, tahun di mana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kubah utama masjid ini ditopang dengan 12 tiang ruang ibadah utama. Angka 12 tersebut melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, dan 12 bulan purnama dalam penanggalan Islam Masehi dalam 1 tahun. 4 tingkat balkon dan 1 lantai utamanya melambangkan angka 5, yang melambangkan 5 rukun Islam sekaligus melambangkan Pancasila. Sifat gaya arsitektur dan ragam hias geometris yang sederhana, bersih dan minimalis mengandung makna bahwa dalam kesederhanaan terkandung keindahan. Istiqlal hanya memiliki 1 menara yang melambangkan keesaan Allah. Penjuru koridor masjid ini mengarah ke Monas, yang menunjukkan bahwa masjid ini adalah Masjid Nasional Republik Indonesia. LSPR viewers, tahu nggak sih kalau masjid ini itu berada di bekas Taman Wilhelmina. Itu adanya di timur laut lapangan Medan Merdeka. Dan di sebelah timur dari masjid ini itu ada gereja katedral. Ngomong-ngomong tentang katedral, masjid itu adalah destinasi kita selanjutnya. Yuk langsung aja kita ke gereja katedral. Still with me Diandra on City Treasure. Tadi kita sudah mengulik semua tentang Masjid Istiqlal dan sekarang kita akan mengulik-ngulik lagi tentang gereja katedral. Udah yuk langsung masuk aja. Gereja Katedral atau nama resminya Santa Maria Pelindung Diangkat ke Surga merupakan afiliasi agama Katolik Roma yang dibangun pada tahun 1901 oleh arsitektur neogotik Eropa yang bernama Pastor Antonius Ditchman. Katedral aslinya diresmikan pada Februari 1810, tapi pada tahun 1901, Monsignor Louis Penn meresmikan dan memberkati gereja ini. Sejak saat itu, gereja utama di Jakarta ini layak disebut katedral, karena di dalamnya terdapat katedra, yakni tata uskup. Berbagai peristiwa telah terjadi mewarnai 100 tahun berdirinya gereja ini. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai arsitektur unik lainnya mengenai gereja ini. Yuk langsung aja kita kelilingi. Bangunan gereja katedral ini dalam denah ternyata berbentuk salib. Di kedua belah sisi gereja ini terdapat balkon selebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Bangunan ini terdiri dari batu bata tebal yang diberi plaster dan berpola seperti susunan batu alam. 3 menara yang dimiliki gereja ini semua terbuat dari besi. Pada halaman depan gereja ini terdapat patung Kristus Raja. Sedangkan di halaman samping gereja ini terdapat goa yang mirip dengan Goa Maria di Lourdes, Prancis. Pada pintu masuk utama gereja ini, kita dapat melihat patung Maria dan tulisan yang artinya, "Semua keturunan menyebut aku bahagia." Di ruang umatnya, terdapat pieta yang menggambarkan Maria yang memangku jasad Yesus setelah diturunkan dari salib. Lalu ada lukisan jalan salib di atas ubin gereja. Kalian pernah tahu nggak sih tentang Museum Katedral? Bagi kalian yang belum tahu tentang Museum Katedral ini berada di dalam balkon gereja katedral.
Museum ini diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh Monsinyur Dharma Atmaja dan diprakarsai oleh Kepala Pastor Pater Rudolf Kunz. Isinya terdapat teks doa berbingkai yang dipakai pada masa Pra-Vatikan II. Lalu ada mitra dan tongkat gembala Paus Paulus ke-6. Piala dan kasula Paus Yohanes Paulus II. Replika pastoran, juga ada perangko dan lukisan dari batang pohon pisang karya Kusni Kasdut. Replika perahu Pastor Bonike, religius Santa dan Santa, dan orger pipa asli katedral. That's really ancient stuff. I think that's all about gereja katedral yang mewah ini. Sekarang kita akan beralih ke Jakarta Barat untuk mengunjungi tempat ibadah yang ada di sana. Penasaran kan? Yuk ikutin kita terus. LSPR viewers, sekarang gue berada di depan Wihara Dharma Bakti. Wihara ini berada di Jalan Petak 9 di daerah Glodok. Bangunan seluas 300 meter persegi ini didirikan oleh Letnan Tionghoa yaitu Hui Hon sejak 350 tahun yang lalu. Berawal dari jawaban pikiran seorang sinolog bernama Claude Salmon, walau tidak ditemukan buktinya, kelenteng ini kemungkinan terbakar dalam peristiwa pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1740. Kelenteng ini dipugar kembali pada tahun 1955. Selama abad 17, tidak ada informasi yang jelas mengenai kelenteng ini. Dan akhirnya pada abad ke-18, kelenteng ini bangun dari mati surinya dan dikenal sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa yang terpenting di Batavia. LSPR viewers, seperti yang kalian lihat, wihara ini sempat mengalami kebakaran. Ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2015, tepatnya 1 tahun yang lalu. Kebakaran ini diperkirakan terjadi akibat lilin yang berada dalam wihara ini. Itu membuat rupang-rupang yang berada dalam wihara ini terbakar. Namun hanya rupang Dewi Kuan Yin dan 2 rupang lainnya yang berhasil terselamatkan. Tapi jangan bersedih, kita nggak bakal stuck di sini aja kok. Kita akan mengajak LSPR viewers sekalian untuk mengunjungi wihara Dharma Sakti yang berada di sebelah wihara Dharma Bakti. Penasaran kan? Yuk kita ikut ke sana. Wihara Dharma Sakti atau Kelenteng Suang Tamkong merupakan wihara tertua di Jakarta Barat yang juga merupakan kelenteng sekunder yang terdapat di halaman luar Kelenteng Qin Taiwan, atau bisa disebut dengan Wihara Dharma Bakti yang dipersembahkan kepada dewa pemberi kekayaan, yakni Dewa Chai Sengye. Wihara Dharma Sakti juga merupakan bagian dari Kelenteng Qin Taiwan. Letak mereka bersampingan. Wihara Dharma Sakti memiliki 2 kelenteng, yakni Techangwang dan Tiankankong. Wihara ini didirikan kembali atas usaha Lao Chu dan pengurus-pengurusnya pada tanggal 4 Juni 1970 atau pada tanggal Imlek yakni pada 7 Maret 2527. Kelenteng ini dibangun sejak tahun 1938 silam yang khusus untuk memuja dewa tertentu agar memperoleh kesehatan, seperti Dewi Kuan Yin, dan cukup lenggang dengan masyarakat Tionghoa untuk bersembahyang. Di wihara ini banyak dihiasi lampion dengan corak ornamen berwarna merah dan lilin-lilin besar setinggi 80 cm yang beratnya sekitar 20 kg. Menjadi pemandangan yang pertama dijumpai. Gimana LSPR viewers? Sudah puas belum mengenai informasi tentang tempat ini? Kalau belum, City Treasure masih punya 2 tempat lagi yang bakal kita kulik bareng-bareng. Sebentar lagi kita akan mengunjungi pura yang berada di daerah Jakarta. So, keep following us ya. Salah satu tempat ibadah bersejarah di bilangan Jakarta Timur membuat rasa keingintahuan muncul saat melihat sebuah bangunan bergaya Bali di pojok jalan. Langsung saja kita datangi City Treasure-nya, yaitu Pura Aditya Jaya. Halo LSPR viewers, sekarang gue udah di depan Pura Aditya Jaya. Sekarang kita mau cari tahu keunikan-keunikan yang ada di pura ini. Yuk langsung aja kita kelilingin pura ini. Pura Aditya Jaya Rawamangun dibangun dalam 7 tahapan, di mana tahap pertama dimulai pada tahun 1972 dan tahap terakhir dilakukan pada tahun 1997. Wilayah Pura Aditya Jaya ini diisi dengan bangunan-bangunan dan ornamen bergaya khas Bali dan dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang di sekeliling komplek. Pura Aditya Jaya tak hanya digunakan untuk melakukan ritual keagamaan umat Hindu, melainkan masyarakat umum yang ingin menikmati keheningan dan kedamaian hati bisa masuk ke dalam sebuah candi. Pintu gerbang masuk Pura Aditya Jaya yang menghubungkan wilayah tengah dan wilayah utama pura dinamakan Kori Agung.
Memiliki satu pintu utama di tengah dan dua pintu tambahan masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Pintu gerbang tersebut memang hanya dibuka pada hari-hari besar upacara keagamaan. Wilayah luar Pura Aditya Jaya yang disebut Nista Mandala atau Jaba Sisi ini terdapat rumah tunggu, toko buku yang menjual buku-buku tentang ajaran agama Hindu, kantin yang cukup menyenangkan, balai gede, dan dapur. Beralih ke wilayah tengah pura ini yang disebut Masya Mandala atau Jaba Tengah berisi bangunan bernama Balai Rintilan. Ya, LSPR viewers, kayaknya sudah banyak ya informasi yang kita berikan mengenai pura ini. Dan sekarang kita akan mengajak LSPR viewers semua untuk pergi ke Jakarta Utara untuk melihat tempat ibadah yang lain. Yuk langsung kita cus aja. LSPR viewers, sekarang kita udah berada di daerah Jakarta Utara. Dan sekarang kita berada di depan GBI Mawar Saron. Gereja ini terletak di Jalan Hibrida Timur 4 di daerah Kelapa Gading. Dan gereja ini salah satu gereja yang paling besar yang ada di Jakarta. Dan banyak deh keunikan-keunikan yang ada di gereja ini. Mau tahu kan apa aja? Yuk kita intip aja ke dalam. GBI Mawar Saron merupakan sebuah gereja yang berada dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia yang anggotanya dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Dewan Pentakosta, dan Persekutuan Injil Indonesia. GBI Mawar Saron dulunya sempat berpindah-pindah seiring bertambahnya jemaat gereja tersebut. Gereja ini dirintis pada bulan Februari 1979 di Gedung Gereja Bethel Indonesia dengan ukuran 7x7 meter di Jalan Kuta nomor 2 Jakarta Pusat dengan anggota dewasa 25-27 orang dan beberapa puluh anak sekolah minggu. Pada April 1984, jemaat pindah ke gedung Balperum di Jalan Raden Saleh nomor 28 Jakarta Pusat. Kemudian, Juni 1986, ibadah minggu di gedung Balperum ditingkatkan menjadi 4 kali. Pada tanggal 20 Agustus 1990, jemaat pindah ke gedung Sasana Daya Sakti yang berlokasi di Jalan Matraman-Raya nomor 130-132. Semenjak berlokasi di gedung Sasana Daya Sakti, gereja ini mengalami banyak tantangan dan harus pindah ke berbagai gedung di Jakarta. Antara lain gedung Depsos, gedung Granada, gedung Arion, Hotel Indonesia, Yayasan Kasih Bersaudara, gedung Gor Lokasari, dan gedung ASMK Pasar Pagi Kota. Pada Desember 1992, gereja ini membeli sebidang tanah seluas 9.870 meter di Jalan Hibrida Timur, Kelapa Gading, Permai. Gereja mulai dibangun pada tanggal 18 Juli 1995 dan diresmikan oleh Pendeta David Tongji Cho. Hingga tanggal 25 Februari 2003, GBI Mawar Saron membangun gereja dengan kapasitas 10.000 tempat duduk di lokasi saat ini. Jadi tak heran bahwa gereja ini termasuk salah satu gereja terbesar di Indonesia. LSPR viewers, gak kerasa ya kita sudah mengunjungi 5 tempat ibadah terbesar yang ada di Jakarta, mulai dari Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Wihara Dharma Bakti, Pura Aditya Jaya, dan last but not least, Gereja Mawar Saron. Itu berarti kita harus pamit undur diri nih, sedia. Tapi kita bakal terus menemani LSPR viewers di episode-episode berikutnya. So, gue Diandra dan Pak Kru pamit undur diri. Bye-bye!